Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kembali kami berkesempatan untuk datang di gerejamu ini, untuk kami menaikkan puji syukur kami, sebab Engkau baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati kami di dalam ibadah hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, bertepuk tangan bersama-sama. Seluruh jemaat Tuhan, mari berkumpul bersama di tempat ini. Mari dengarkan suara nafir yang memanggil kita untuk memuji nama Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Mari bersama saya kita katakan sama-sama. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Sekali lagi katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala Raja. Api kemuliaan-Mu bercurah bagi kami Tuhan, membangkitkan gereja-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Sama-sama bilang. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh. Jemaat Tuhan sama-sama kita bilang ya. Api kemuliaannya bercurah dari, amin, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus sama-sama tepuk tangan, Raja. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala Raja. Hanya Engkau Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan, segala raja. Sekali lagi jemaat Tuhan kita nyatakan, segala raja. Berilah sorak-sorai. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dengan lebih bersuka cita kami rindu Kau hadir di tengah kami Tuhan, bertahta di atas pujian kami. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini.
memulihkan saudara dan saya. Roh Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya. Haleluya. Saat pembebasan, belenggu dosa sudah Tuhan patahkan. Belenggu dosa tadi, umat Tuhan sorakan di hadapan Tuhan, katakan bersorakan. Sama-sama kita bilang ya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru tercurah, minyak baru. Haleluya. Urapi umatnya nyata. Haleluya. Kami terima anggur dan minyak baru dari-Mu Tuhan, memenuhi kami, memenuhi gereja ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Haleluya. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak sama-sama jemaat Tuhan, katakan, hey, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Lebih sungguh kita nyatakan ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu, Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Haleluya. Aku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama angkat suara kita nyatakan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup hanya mau bagi-Mu, Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang
dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu dalam hati mereka Engkau tanamkan kerinduan untuk hidup bagi Tuhan, supaya kehendak-Mu ini bagi kota Pontianak sampai keluar kota, sampai keluar pulau Kalimantan dinyatakan oleh Tuhan. Jemaat-Mu sungguh menjadi jemaat yang kemanapun mereka ada membawa berita kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berita pemulihan yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mari urapi kami supaya kami suka untuk mendengar, suka untuk belajar memahaminya. Kami percaya kami tidak sendirian, ada Allah Roh yang bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman-Mu. Dan lebih lagi ya Tuhan, mengubahkan pikiran dan hati kami, menuntun kami dalam langkah-langkah kami seturut dengan firman Tuhan itu. Mari berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Pada hari ini, sebelum besok saya akan kembali ke Semarang, jika Tuhan kehendaki, saya ingin melaksanakan apa yang dipercayakan kepada saya oleh para penatua, majelis dan rohaniwan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Hari ini firman Tuhan bertema seumpama biji sesawi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biji sesawi itu kecil. Hal kerajaan surga diumpamakan seperti biji yang kecil itu. Bagi pendengar mula-mula Bapak Ibu, ini akan mengecewakan. Kenapa? Karena umat Allah, orang-orang Yahudi saat itu sedang dikuasai oleh kerajaan yang adikuasa, yang superpower, yang kekuatan militernya, kekuatan ekonominya di seluruh dunia ini tidak tertandingi. Pada waktu itu kerajaan Romawi adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang menaklukkan Yehuda, yang membuat orang-orang percaya kepada Tuhan hidup di dalam kungkungan penjajahan. Maka kalau orang-orang yang sedang ada dalam kungkungan penjajahan, yang mereka harapkan tentu adalah sebuah ide perjuangan
pembentukan kerajaan yang lebih megah, yang lebih besar daripada kerajaan Romawi. Mereka tidak ingin mendengar ide-ide tentang kerajaan yang sepele-sepele, yang remeh-temeh. Mereka mendambakan ada cerita, ada kisah yang disampaikan yang membakar semangat umat Tuhan tentang sebuah kerajaan yang besar, yang lebih besar daripada kerajaan Romawi. Maka mungkin ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaannya ini, hal kerajaan surga itu seumpama, mereka sedang berpikir sesuatu yang besar nih. Kerajaan surga mesti sesuatu yang hebat nih. Kerajaan surga mesti sesuatu yang dahsyat nih. Kerajaan surga itu lebih besar daripada kerajaan Romawi. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus berkata, melanjutkan kata-katanya itu, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Seperti mereka itu, kok biji sesawi, biji yang kecil, biji yang tak ada artinya, biji yang tak berharga, sesuatu biji yang remeh saja sifatnya. Tidak ada tanda-tanda kebesaran pada biji itu. Biji itu biji yang biasa yang bisa mereka lihat dan temukan dalam kehidupan sehari-hari di tanah Yudea pada saat itu. Tetapi kata-kata Tuhan ini tidak berhenti di situ. Kata-kata Tuhan kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, segera membuat mereka memahami, tunggu dulu, bukankah kita seperti biji sesawi? Bukankah kita ini bangsa yang kecil seperti biji sesawi? Bukankah kita ini bangsa yang sedang harapannya kecil seperti biji sesawi kecil adanya? Bukankah kita ini bangsa yang kehilangan semangatnya kecil, sama seperti kecilnya biji sesawi, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan. Mereka mulai mengidentifikasi dirinya seperti biji sesawi yang kecil itu, yang membuat mereka tak bisa apa-apa, yang membuat mereka menerima nasib, yang membuat mereka putus harapan, yang membuat mereka mengubur harapan-harapan besar di dalam diri mereka. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan, maka kalau Tuhan mengumpamakan hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi, kita merenungkan pada pagi hari ini, apakah keminoritasan kita membuat kita merasa kadang-kadang tak berdaya, membuat kita menerima nasib, membuat kita berkata, ya yang penting tidak usah maju, yang penting bisa memuji Tuhan, yang penting bisa jalan seperti apa adanya, cukuplah, tidak usah pikir yang terlalu besar, tidak usah punya ide-ide yang terlalu kebangetan, tidak usah. Yang biasa saja, kita hidup beriman, kita percaya kepada Tuhan, ya jalani. Apakah kita juga akhir hari ini ketika menghadapi kenyataan hidup, ketika menjadi pengiring Tuhan, di tengah-tengah pandemi, usaha pekerjaan kita yang biasanya lancar jaya, tiba-tiba harus diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sepi, bahkan keuangan yang menurun. Salah satu pengusaha di Semarang, bahkan di Jakarta secara terbuka berkata kepada kami, karena saya mengikuti sebuah webinar Kristen, mereka berkata 2-3 bulan mereka harus mantap. Mantap itu apa Bapak Ibu?
makan tabungan, ya. Mantap itu makan tabungan, karena tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan, mereka harus makan tabungan. Di tengah kondisi seperti itu, apakah harapan kita menjadi kecil, lalu bertanya-tanya, apa bedanya kita ya dengan orang lain? Kok rasanya orang lain lebih gede daripada kita? Kok rasanya orang lain lebih beruntung daripada kita? Kita menjadi ciut nyali kita. Kita mulai meragukan apakah kita sungguh dapat menjadi pribadi-pribadi yang besar dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak jarang juga di dalam kehidupan rumah tangga ketika orang bermimpi besar, ketika orang datang ke pernikahan, menyaksikan kedua mempelai yang tampak bahagia, pesta dirancang begitu rupa dan tampak anggun dan sebuah pasangan yang harmonis. Tetapi ketika menapaki jalan pernikahan setahun, 2 tahun, mulai tampak apakah seperti ini pernikahan yang kubayangkan dulu tampak besar dan anggun. Tapi sekarang aku seperti kecil nyaliku, tak ada harapan. Apakah kebahagiaan yang besar itu yang aku impi-impikan menjadi sekedar harapan saja, karena aku sekarang merasa kecil saja harapanku itu, bahkan kehilangan harapan sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan, biji sesawi menggambarkan kondisi umat Tuhan yang serba kecil perasaannya, serba tak berdaya. Kalau itu menjadi pikiran kita hari-hari ini, hari ini Tuhan sedang menyapa kita semua, Bapak Ibu kecil, Bapak Ibu sekalian. Karena pada yang kecil itu Tuhan tidak pernah menyingkirkan. Pada yang kecil itu Tuhan memberikan perhatiannya. Pada yang tidak dipandang oleh kekuasaan dunia ini, tidak dipandang oleh kekuasaan Romawi, tidak masuk hitungan dunia ini, Tuhan sedang mengarahkan pandangannya kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau maksudkan dengan biji sesawi yang kecil itu? Selanjutnya, next. Tuhan bermaksud mengambil dan menaburkannya. Yang kecil itu mau Tuhan ambil, mau Tuhan pegang, mau Tuhan taruh di tangannya, lalu ditaburkannya. Ada kemiripan tapi ada perbedaan, Bapak Ibu sekalian, antara menabur dengan membuang. Bukankah menabur itu mirip dengan membuang? Sesuatu yang di tangan harus dilepaskan untuk sampai kepada tanah. Bukankah menabur juga melepaskan? Bukankah membuang juga melepaskan? Tetapi ada bedanya. Tuhan tidak membuang, tetapi Tuhan itu menabur. Hal kerajaan surga itu bukan membuang orang-orang yang kehilangan harapan. Hal kerajaan surga itu bukan mengabaikan orang-orang yang sedang putus asa. Hal kerajaan surga itu bukan sekedar mau menyingkirkan orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang sedang kehilangan harapan, tidak. Hal kerajaan surga itu adalah wujud perhatian Allah untuk menabur, bukan membuang. Bedanya di mana, Bapak Ibu sekalian? Bedanya kalau membuang, sang penabur tidak pernah memperhatikan apakah yang dibuang nanti itu akan tumbuh atau tidak. Betul tidak? Kita makan jeruk, ya, lalu bijinya, ya kita tidak bermaksud menanam, kita tidak bermaksud menabur, kita buang itu aja.
Apakah besok kita akan tengok di mana kita membuang benih jeruk tadi? Mana ya benih jeruknya? Kok belum tumbuh? Saya pikir tidak. Kalau orang membuang, ia membuang begitu saja, tidak pernah memberikan perhatian. Tetapi kalau orang menabur, ia tahu di mana itu ditaburkan. Ia tahu merawat, ia tahu menyiangi, ia tahu menyirami, ia tahu memupuknya. Karena itu dikatakan biji sesawi itu diambil dan ditabur di ladangnya, bukan di sembarang tempat. Artinya Tuhan memberikan perhatian kepada biji sesawi yang kecil itu, Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan. Lalu apa maksudnya diambil dan ditabur itu? Next. Diambil dan ditabur, Tuhan sedang mengajak kita untuk melepaskan. Dia makin bertambah, aku ini berkurang-kurang. Karena orang ditabur itu seperti dalam tanda petik dibuang. Tuhan sedang mengajar kepada orang-orang yang sedang putus asa dan kehilangan harapan ini untuk juga melepaskan keegoisan mereka, untuk melepaskan keakuan mereka, untuk melepaskan keputusasaan mereka, untuk melepaskan segala sesuatu yang membuat mereka tidak berpikir secara besar, untuk membuat mereka terkungkung di dalam kondisi yang sedang mereka hadapi. Ditambil dan ditabur itu bicara bukan kehendakku, next, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, Tuhan. Diambil dan ditabur adalah sebuah proses. Kita coba mengganti cara pikir kita, cara merasa kita dengan caranya Tuhan. Ini bukan soal aku lagi, bukan soal egoku lagi. Ini berbicara tentang bagaimana Engkau Tuhan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Ini bukan bagaimana aku mengambil keputusan seturut dengan kemauanku, tetapi ini bicara tentang bagaimana Tuhan kedaulatanmu dan kehendakmu itu yang jadi pikiran dan hatiku. Aku ingin melakukannya. Aku ingin itu terwujud dalam hidupku. Supaya apa? Tuhan bermaksud dengan demikian, pemerintahannya terwujud dalam kehidupan kita. Next. Ditambil dan ditabur ada bicara soal pemerintahan Allah, Bapak Ibu sekalian. Pemerintahan Allah bekerja di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita. Pemerintahan Allah itu yang membuat kita memahami bukan aku, tetapi Allah. Maka sebenarnya biji sesawi yang kecil itu tidak lagi kecil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena biji sesawi yang ditabur oleh Allah, yang mau ditabur, yang mau mengalami proses, ia akan mendapati bahwa sebenarnya di dalam dirinya ada potensi yang besar. Biji sesawi itu meskipun kecil tapi punya potensi yang besar. Meskipun kita mungkin kadang-kadang terpuruk oleh karena kondisi, kita terpuruk oleh karena keadaan, keluarga yang kita harapkan tidak berjalan sebagaimana yang kita impikan. Pekerjaan yang sedang kita lalui tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang kita rindukan. Kita bahkan kadang-kadang diperhadapkan dan dipojokkan pada situasi-situasi yang sulit. Kita kadang-kadang merasa putus asa dan hampir-hampir habis akal. Tetapi Tuhan mau berkata kepada kita,
Dari semua kondisi yang kita alami, tidak pernah Allah sedikit pun mengabaikan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan dunia, setan, iblis sedang berusaha membuat kita tidak menyadari potensi diri kita. Sebuah penjajahan akan berhasil kalau dia itu bisa membuat bangsa yang terjajah merasa kerdil terus-menerus. Mengapa Indonesia konon katanya dijajah Belanda sampai 350 tahun? Kenapa? Apa yang menjadi keberhasilan bangsa Belanda? Bangsa Belanda sedang mengkerdilkan bangsa Indonesia, suku-suku Indonesia. Seolah-olah mereka menerima bahwa mereka itu bangsa kelas 2 dan kelas 3. Ketika mereka bisa melanggengkan bahwa kamu itu kerdil, kamu itu siapa? Kamu tidak punya potensi, saat itulah penjajahan bisa langgeng, Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga kalau ketika kita menghadapi himpitan hidup ini, menghadapi situasi yang tidak kita harapkan, lalu kita berkata, sudah cukuplah, siapa saya, apa daya saya. Saat itulah sebenarnya iblis berhasil membawa kita tinggal dalam kondisi kita tanpa pernah menyadari potensi yang ada di dalam diri kita. Kita menjadi buta terhadap apa yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Tetapi kalau orang-orang itu memahami, kalau kita memahami bahwa ada potensi besar yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, itu yang menakutkan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang menakutkan. Coba bayangkan ketika 12 murid yang orang-orang biasa, yang bukan orang terdidik, menyadari, ya aku ini biji sesawi Tuhan, 12 murid, bukan orang besar. Tetapi ketika mereka menyadari potensi diri mereka yang Tuhan tanamkan di dalam diri mereka, bahwa mereka itu berharga dan mereka mampu, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan. Seluruh dunia itu dibuat geger oleh 12 murid ini. Geger bukan karena merusak, ngebom, tidak. Tetapi mereka itu menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari perasaan terpuruk mereka, keluar dari keputusasaan mereka. Mereka menyebarkan kabar baik itu dimanapun mereka ada. Dan Injil tersebar sampai sekarang ini, termasuk sampai ke Pontianak. Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan berkata kepada kita, yang kecil itu ada potensinya. Yang merasa tak berdaya itu tetap menyimpan potensi. Potensi itu apa? Untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Hanya yang Tuhan minta adalah, yuk serahkan. Aku mau mengambil engkau, aku mau menabur engkau. Kalau aku mengambil engkau, aku menabur engkau, itu artinya, Tuhan, aku mau belajar. Biar engkau yang meraja dalam hidupku. Biar pemerintahanmu itu yang ada dalam hidupku. Biar engkau yang ada Tuhan dalam keluargaku. Biar engkau yang ada dalam pekerjaanku. Biar engkau yang ada dalam pelayananku. Engkau memerintah dalam hidupku Tuhan. Dan kita tidak akan tinggal lagi di dalam keterpurukan, di dalam kondisi. Tetapi kita akan dibangkitkan semangat kita oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang diambil dan ditanam itu
dapat menjadi sebuah pohon. Next. Dapat menjadi sebuah pohon yang besar. Saya tidak tahu pohon sesawi itu seperti apa, saya hanya ambil gambarnya dari internet. Konon katanya tingginya sekitar 3 meter. Biji yang kecil menjadi pohon yang tingginya 3 meter. Biji yang tak berdaya menjadi berdaya. Biji yang terpuruk dan tak berguna menjadi berguna luar biasa. Biji yang tidak dipandang orang menjadi sesuatu di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan ingin memakai kita, biji-biji kecilnya, untuk menjadi besar, bukan untuk menguasai. Next, bukan untuk menguasai, bukan untuk memperbudak orang lain, bukan untuk mengkerdilkan orang lain. Tuhan ingin mengubahkan kita, bukan ingin memulihkan kita, karena Tuhan ingin menjadikan kita berkat dan teladan di tengah-tengah dunia ini. Dunia semakin berjalan dalam perjalanan waktu. Dunia semakin membutuhkan keteladanan, Bapak Ibu. Jumlah orang-orang yang sedang dilanda keputusasaan di muka bumi ini banyak. Jumlah orang-orang yang sedang dilanda ketidakpastian semakin bertambah. Keluarga-keluarga yang terpuruk tidak juga berkurang. Orang Kristen bisa mengalami semuanya itu. Tetapi orang Kristen harus menyadari, murid-murid Kristus harus menyadari, meskipun aku punya pengalaman-pengalaman yang serupa dengan orang-orang lain di dunia ini, tetapi aku beda. Aku masih punya harapan, karena ada potensi di dalam diriku. Aku masih bisa berubah. Aku bisa mempunyai masa depan. Aku bisa melakukan sesuatu yang besar dan bermanfaat. Kelak akan bermanfaat karena tangan Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan aku. Orang Kristen harus tinggal dalam potensinya itu. Orang Kristen harus keluar dari kungkungan kondisi. Orang-orang percaya harus keluar dari tekanan-tekanan yang membuat ia tetap kerdil. Orang percaya harus berkata, aku berdaya, aku berpotensi. Bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang memerintah atas hidupku. Mari pagi hari ini kita mau menjadi besar, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu ingin tetap punya harapan hidup suami istri tetap saling mencintai, harmonis sampai Tuhan memanggil. Amin. Bapak Ibu ingin melihat gereja ini bukan hanya gereja yang sedang beribadah saja, tapi gereja yang membawa kabar baik dimanapun kita berada. Amin. Karena itu jangan pernah dikerdilkan oleh kondisi-kondisi ini yang Bapak Ibu alami. Lihatlah bahwa Tuhan, di tangan Tuhan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya potensi untuk dipulihkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Apa kaitannya dengan tema kita? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Matius pasal 17 ayat 20 berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung ini. Di Kalimantan tidak ada gunung ya, di Jawa banyak gunung. Engkau akan berkata kepada gunung ini, tercampaklah engkau ke laut, maka gunung itu akan tercampak ke laut. Ini bukan masalah iman yang kecil, bukan.
Tetapi ini masalah orang yang kecil, tetapi menyadari dirinya punya potensi yang besar. Iman itu membuat orang menyadari bahwa dirinya punya potensi yang besar. Bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Maka kalau Tuhan berkata, adakah aku mendapati iman di bumi? Kita tidak bisa menjawab, Tuhan, moga-moga engkau dapati iman di bumi. Tidak. Kalau kita mau menjawab pertanyaan Tuhan ini, kita mau jawab, Tuhan, aku mau engkau mendapati iman di bumi. Karena saat ini pun engkau sedang mengajar kami untuk tidak tinggal diam dalam keadaan. Untuk tidak dijepit oleh kondisi dan membuat kami kerdil. Tetapi engkau sedang mengajar kami. Engkau orang-orang yang berdaya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan dan memulihkan orang lain bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, memang siapakah kami? Kadang-kadang kami merasa kami bukan siapa-siapa ketika hantaman-hantaman kondisi menerpa hidup kami. Kami merasa putus harapan. Kami merasa kami ini kecil di tengah-tengah terpaan masalah dan problem dalam kehidupan ini. Kami merasa bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya cukuplah sampai di sini. Kami menikmati hidup ini sebagaimana kami boleh menikmatinya, menerima nasib kami dan mengubur dalam-dalam harapan dan potensi yang ada di dalam diri kami. Tetapi Engkau berkehendak ya Tuhan, kerajaan surga itu terwujud dalam kehidupan kami. Pemerintahan Allah itu terwujud dalam kehidupan kami. Jadi ini bukan hanya bicara bahwa kami terpuruk, tetapi karena Tuhan yang bermaksud memulihkan kami. Tuhan yang bermaksud membawa kami untuk melihat bahwa di dalam diri kami ada rencana Allah. Di dalam diri kami ada sesuatu yang besar. Di dalam diri kami ada potensi yang mau Allah pakai. Bukan sekedar membuat kami hidup apa adanya, tetapi kami boleh menjalani kehidupan ini dalam rencana-rencana dan kehendak-Mu yang besar itu. Sama seperti biji sesawi yang kecil, tetapi potensinya besar, bahkan bisa menjadi sebuah pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak sama, yang tidak tinggal dalam keterpurukan, dalam keputusasaan, tetapi dibangkitkan sebagai pribadi-pribadi yang hadir dalam rencana Allah yang besar itu. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Hamba-Mu telah selesai bicara, tetapi Allah Roh Kudus akan menyertai kami, menolong kami untuk melakukan dan memahami firman-Mu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari berkaryalah Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.